Halo teman-teman, baiklah saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat bersama rekan saya yaitu Yenti Indrianto. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu pengembangan pembuatan paragraf. Sebelum kita memasuki intinya, kita harus mengetahui mengenai pengertian dari paragraf. Apa sih paragraf itu? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf itu adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas suatu pokok pikiran atau gagasan dan juga beberapa kalimat. Menurut Kroll 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan valid. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu mengenai tujuan pembuatan paragraf. Tujuan pembuatan paragraf itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membedakan penulisan dalam rinci ide pokok. Yang kedua, membedakan membaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Yang ketiga, memberikan perhatian dan formal sehingga membaca dapat beristirahat. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis dari paragraf. Jenis-jenis dari paragraf itu ada banyak bagian. Bagian yang pertama dilihat dari fungsinya. Bagian yang kedua dilihat dari posisi kalimat topiknya. Dan bagian yang ketiga dilihat dari menurut isinya. Kemudian menyusun kerangka pembuatan dalam paragraf. Apa sih kerangka paragraf itu? Kerangka paragraf itu adalah suatu rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya tulis yang disusun secara sistematis. Nah, penyusunan kerangka paragraf ini dibagi menjadi tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama paragraf. Yang kedua, memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Yang ketiga, ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan gagasan utama. Kemudian, tata cara pembuatan paragraf. Setiap paragraf mempunyai makna, pikiran, pesan, atau ide pokok yang sesuai dengan pokok keseluruhan karangan. Dalam setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Ciri-ciri paragraf. Paragraf dibangun dengan sejumlah kalimat. Paragraf merupakan suatu kesatuan ekspresi pikiran, merupakan kesatuan yang koheren dan valid. Kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Kemudian di sini juga ada pembuatan paragraf secara baik dan benar, yaitu yang pertama menentukan kalimat topik, menentukan kalimat yang jelas, menentukan kalimat-kalimat pengubah, dan menentukan kalimat kesimpulan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indrianto. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu wacana. Apakah itu wacana? Wacana yaitu komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan yang resmi dan teratur. Wacana dapat juga diartikan sebuah tulisan yang teratur menurut urut-urutan yang semestinya atau logis. Dalam wacana, setiap unsurnya harus memiliki kesatuan atau kepaduan. Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi tinggi, yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Terus yang kedua, ciri-ciri wacana seperti yang ada tertera di atas. Yang pertama, berenggan lain dan isi dengan isi yang lain. Terus yang kedua, mempunyai kohesi, kesepaduan, ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan, fokus kepada tajuk yang diketengahkan. Terus yang ketiga, mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana, penggunaan ayat. Terus yang keempat, diterima khalayak atau audiens. Penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu.
yaitu dengan mempunyai tujuan yang sama. Yang kelima, berlandaskan hubungan penutur dengan pendengar, penulis dengan pembaca. Yang keenam, mempunyai andaian dan inference. Inference memberikan maklumat baru kepada andaian. Terus yang terakhir, mempunyai gaya bersahaja atau tidak bersahaja, resmi atau tidak resmi. Terus materi yang selanjutnya yakni jenis-jenis wacana. Jenis-jenis wacana menurut Praptomo Barjadi, wacana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis menurut dasar pengklasifikasiannya. Misalnya berdasarkan bahasanya, media yang dipakai untuk mengungkapkan bentuk serta cara dan tujuan pemaparannya. Yang pertama itu ada bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkannya. Terus yang kedua ada berdasarkan media yang digunakannya. Maka wacana dapat dibedakan atas wacana tulis dan wacana lisan. Terus yang ketiga berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Wacana dapat dibedakan antara wacana monolog dan wacana dialog. Terus yang terakhir berdasarkan bentuknya. Wacana dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk: wacana prosa, puisi, dan drama. Terus yang terakhir prinsip-prinsip wacana. Prinsip-prinsip wacana itu ada 7 seperti yang ada di atas. Yang pertama itu ada tujuan, terus yang kedua itu ada tautan, yang ketiga ada runtutan, terus yang keempat ada penerimaan, yang kelima ada maklumat, terus yang keenam keadaan, dan yang terakhir itu adalah interteks.